Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan yang tetap Tuhan berikan kepada kami. Sebentar Tuhan kami mau mendengar sebagian daripada firman. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengar dapat menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Landasan khotbah kita pada hari ini diambil daripada Lukas 12 ayat 22 sampai 32. Saya akan bacakan secara tunggal di sini. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu." Tema yang menjadi pembicaraan kita pada hari ini adalah jangan khawatir. Shalom. Ya, jangan khawatir. Di dalam ayat ini dapat kita ambil pesan yang intinya jangan khawatir. Kita akan membahasnya lebih luas lagi. Berbicara soal khawatir. Khawatir itu adalah perasaan cemas, gelisah, takut akan satu hal yang belum pasti. Jadi di dalam kehidupan kita, setiap manusia pasti pernah mengalami kekhawatiran tersebut, dikarenakan kebutuhannya, kesehatan, kenyamanan, keamanan itu tidak perlu terpenuhi. Oleh karena satu hal dari kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka kekhawatiran akan menimpa manusia. Lalu apa sih kata Alkitab tentang kekhawatiran tersebut? Alkitab di dalam Lukas 12 ayat 22 sampai 32. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya tentang hal kekhawatiran tersebut. Dalam Lukas 12 ayat 22 sampai 32 ini ada 5 poin yang akan kita bahas tentang kekhawatiran tersebut. Yang pertama itu ada perintah supaya jangan khawatir. Di ayat 22 Yesus berkata supaya memerintahkan murid-murid supaya tidak khawatir. Berbicara soal perintah. Pada Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, Abraham pernah diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan keluarganya, pergi ke tanah tempat yang akan ditunjukkan Allah, dan dia melakukannya. Kemudian pada Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, Tuhan juga pernah memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak untuk menjadi korban bakaran bagi Tuhan. Lalu apa yang dilakukan? Dia melakukannya. Bapak Abraham mengorbankan anaknya Ishak untuk menjadi korban bakaran bagi Tuhan. Walaupun nantinya tidak jadi korban bakaran karena ada gantinya di domba jantan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Kemudian bukan hanya Tuhan yang memerintahkan kita supaya tidak khawatir. Ada juga Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 6 katanya seperti ini. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan." Juga dalam 1 Korintus 7 ayat 32 Rasul Paulus mengingini supaya jemaat di situ tidak khawatir dalam menjalani kehidupannya. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu kenapa kita tidak perlu khawatir. Lukas 12 ayat 24 dan 27. Ada gambaran ditunjukkan Tuhan Yesus di sini kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Lihatlah burung-burung di udara, burung-burung gagak, tidak menanam, tidak menuai, tidak punya lumbung, tapi diberi makan oleh Allah. Lihatlah bunga bakung yang tidak menenun dan tidak meminta, tapi beri keindahan oleh Tuhan. Apalagi kita, makhluk spesial di mata Tuhan. Untuk menunjukkan kita spesial itu bisa kita baca pada Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, di mana kita diciptakan, manusia diciptakan spesial daripada hewan-hewan dan burung-burung, tumbuh-tumbuhan lain. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan kita diperintahkan untuk menguasai semua itu. Oleh karena itu, makhluk-makhluk yang biasa saja, burung-burung dan tumbuhan itu dipelihara, apalagi kita, makhluk spesial di mata Allah, tentu kita akan dipelihara. Namun ini bukan berarti kita harus bermalas-malasan. Burung-burung aja yang gak spesial kali itu pun dipelihara walaupun tidak menanam dan menuai. Apalagi aku, manusia yang spesial, bukan seperti itu maksudnya.
Maksudnya bukan mengajarkan kita untuk malas duduk-duduk aja pasti dapat makan, enggak. Kita harus melaksanakan tugas-tugas kita. Kita diberi kemampuan akal pikiran untuk melaksanakan tugas apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Matius 7 ayat 7 pernah berkata seperti, minta maka akan menerima, mendapatkan. Minta maka akan menerima, cari maka kau akan menemukan, ketuk maka pintu akan dibuka. Seperti itu. Jadi harus ada usaha yang akan kita lakukan untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan kita tersebut. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga. Orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengenal Allah. Di mana di sini tadi pada ayat yang ke-28 katanya apa? Orang-orang yang cemas akan apa yang akan dia makan dan akan dia minum. Itulah orang yang tidak mengenal Allah. Karena apa? Karena Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, apa yang benar-benar kau butuhkan. Jadi tidak perlu kau cemaskan. Ketika Tuhan tahu, Tuhan akan memberikan kepadamu. Mazmur 139 ayat 1 dan 2 mengatakan, Tuhan itu maha tahu apa yang kau pikirkan tentang kebutuhan-kebutuhan. Tuhan tahu dan akan Tuhan berikan kepadamu. Kita masuk poin yang keempat. Dampak kekhawatiran. Dalam Lukas 12 ayat 25 mengatakan bahwa siapa di antara kamu yang karena khawatirannya menambah sehasta dalam jalan kehidupannya, maksudnya umurnya, usianya, sehasta dalam bahasa Yunani helikia yang artinya usia. Tentu tidak ada. Yang ada itu menurut apa yang dikatakan Amsal 12 ayat 25a katanya seperti ini. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang. Ketakutan, kecemasan itu menjadi beban berat dalam kehidupan kita dan membungkukkan kita dan tidak bisa membuat kita bergerak sebagaimana mestinya. Salah satu contoh dampak kekhawatiran di dalam hidup kita ini, kita tahu virus corona pada saat ini menjadi pandemi di seluruh dunia dan virus tersebut menjadi kekhawatiran bagi orang-orang, menjadi ancaman bagi orang-orang. Sebagian orang-orang yang khawatir, terlalu khawatir akan hidupnya, mereka pergi ke apotek, pergi ke supermarket, memborong masker, memborong hand sanitizer, memborong vitamin-vitamin C. Yang sebetulnya itu terlalu berlebihan bagi mereka. Karena kekhawatiran tersebut yang memerintahkan mereka, sehingga mereka melaksanakan yang sebetulnya tidak harus mereka laksanakan. Dan dampak negatifnya bagi orang-orang sekitar itulah orang-orang sekitar kekurangan hand sanitizer, kekurangan masker, kekurangan bahan makanan karena keegoisan orang-orang yang telah memborong masker tersebut. Karena mereka dikuasai oleh kekhawatiran tersebut. Itulah dampak negatif. Kemudian masuk kita ke poin yang kelima, yaitu bagaimana mengatasi kekhawatiran tersebut. Lukas 12 ayat 31 mengatakan bahwa tetapi carilah kerajaannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi mencari kerajaannya itu menuhankan Tuhan, merajakan Tuhan, sehingga kita melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setelah kita melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka semua kebutuhan-kebutuhan kita, keperluan kita akan diberikan kepada kita. Di ayat 32 itu lebih menarik lagi, lebih spesial lagi, di mana Tuhan akan memberikan kerajaannya kepada kita. Kita tahu kerajaannya itulah kerajaan surga. Semua orang pasti ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi inilah menjadi 5 poin yang menjadi penting dalam pembahasan kita pada hari ini. Amin.